Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Tuh hari ini hari Selasa, hari Sabtu ya, tanggal 29 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini ya. Inner child, the virus of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Jadi semesta melalui para peri mengingatkan kita untuk mengingat tentang masa kecil kita ya. Lakukan hal-hal atau permainan yang ya bikin kita tuh jadi kembali muda gitu ya. Nah, lakukan hal-hal yang fun tapi tetap aman. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Ya. Observer. Ketika kamu ingin memutuskan sesuatu hal atau mengambil suatu tindakan, ada baiknya untuk observasi terlebih dahulu. Misal nih, kamu ingin membeli sesuatu, apalagi ketika itu adalah barang yang mahal gitu ya. Coba untuk observasi dahulu, bandingkan, terus juga pikirkan apakah memang seurgent itu kebutuhannya ya. Terus ketika juga kamu ingin melakukan mengambil sebuah keputusan ya, misal menerima pekerjaan atau menerima komitmen dari seseorang atau kerjasama atau bisnis. Nah, jangan buru-buru mengambil keputusan, coba kamu observasi dahulu, cari tahu latar belakangnya, bandingkan juga dengan yang lain dan track recordnya gitu ya, dan cari tahu apakah memang kamu sudah membutuhkan itu ya. Oke, yang kedua ya, round and round. Ada sesuatu hal yang dalam kehidupan kamu ya, yang hadir atau terjadi dalam kehidupan kamu itu yang sifatnya kayak muter-muter terus nggak ada ujungnya. Nah, ini bisa kayak hubungan toksik gitu kan, hubungan yang nggak ada tujuannya, nggak ada ujungnya, terus juga permasalahan yang nggak selesai-selesai atau pekerjaan yang nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, ini perlu tindakan dari dirimu sendiri gitu ya,
untuk memutuskan siklus ini gitu. Ketika kamu tidak ada keberanian untuk memutuskan sebuah siklus, sebuah kejadian, sebuah peristiwa, atau ini adalah sebuah drama, ya bakalan muter-muter terus, nggak ada ujungnya gitu. Sama halnya dengan hubungan yang mungkin kayak yang udahlah ngalir aja, nggak ada tujuannya. Misalnya karena salah satu pihak udah punya pasangan, atau karena salah satu pihak memang nggak menginginkan komitmen gitu ya, maunya HTS-an aja, atau mungkin ada perbedaan di antara kalian gitu ya yang nggak bisa ditoleransi nih ya. Ya ini nggak akan ada ujungnya juga kalau nggak dari diri sendiri yang tegas membuat sebuah keputusan ya untuk meng-cut off siklus ini. Oke. Kita lanjut lagi, serendipity ya. Ada kebetulan-kebetulan yang memang menjadi harapanmu atau kebutuhanmu ya. Misal nih gini, kamu sedang membutuhkan sebuah informasi, kamu udah cari-cari malah nggak dapat-dapat, malah dengan mudahnya nggak kamu sangka, ketika kamu berkenalan dengan orang baru tuh dia tahu semuanya, bisa memberikan informasi yang kamu butuhkan gitu ya. Atau ketika kamu merasa udah kayak stuck ya, kepepet nih, ada satu masalah yang kamu nggak ada solusi gitu. Nah secara kebetulan mungkin ketemu seseorang yang ya nggak sengaja ya, entah itu memang temen atau kenalan baru, ternyata bisa bantu kamu memberikan solusi gitu. Atau ketika memang kamu membutuhkan sesuatu hal ya, entah itu berupa uang atau barang gitu ya, yang ternyata di luar ekspektasi kamu, akhirnya kamu bisa dapatkan gitu ya, setelah kayak kamu ya udahlah mungkin ini udah nggak bisa ditolong lagi gitu ya, atau udahlah mungkin udah begini nggak ada jalan keluar gitu, ternyata secara tiba-tiba kamu dapat rezeki. Nah seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya, ada Four of Pentacles, dimana kalau dalam hal keuangan ya ada kamu bisa dapat rezeki lebih lah ya, sehingga kamu bisa menyisihkannya untuk kamu tabung gitu ya. Atau ketika kamu menginginkan membeli sesuatu, akhirnya ini bisa terwujud ya. Namun jika kamu merasa saat ini sedang menjaga jarak dengan seseorang ya, mau itu pasangan, temen ya, temen deket gitu, atau rekan kerja, aku rasa ini masih akan terjadi ya, dimana satu sama lain kayak masih berusaha untuk menggenggam egonya kayak gini loh. Sebenarnya nggak pingin jauh, tapi kalau nggak dicari duluan ya aku nggak nyari. Nah itu mungkin salah satu contoh. Atau ketika ada perbedaan pendapat ya, pokoknya aku mau pendapatku yang berlaku, kalau pendapatmu ya udah aku nggak ngikut. Nah contohnya kayak gitu ya. Oke. Terus oke, Queen of Cup ya. Sebenarnya kalau kamu dari sisi feminim ya, kalau dari kamunya, kamu sih sudah berusaha untuk menurunkan ego, sudah berusaha untuk mengalah gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kamu berusaha ngalir aja deh kayak gini. Yang penting aku udah meminta maaf, aku udah menurunkan ego, aku udah mengalah, aku udah berusaha baik ya. Kalau ternyata masih nggak diterima, ya udah aku berserah aja gitu, ngalir ikut apa kata semesta ya, dimana memang cups ini kan energinya water ya, air ya. Nah kemudian juga hari ini jiwa empatimu tuh lebih gede ya, dimana kamu perasaan untuk membantu orang lain yang kesusahan tuh
begitu besar, dan intuisi kamu juga kuat sih ya. Kamu ngejalanin aktivitas keseharianmu ngikut dari petunjuk intuisi ya. Jadi kalau untuk omongan orang, pendapat orang lain ya, kamu sudah nggak seberapa apa ya istilahnya, udah nggak seberapa ini loh, ngikut gitu ya. Bukan berarti kamu nggak menghargai nasihat atau saran dari orang lain. Iya, kamu berusaha untuk mendengarkan, kamu berusaha menerima gitu. Tapi kembali lagi, apa yang kamu lakukan atau segala keputusan tindakan yang kamu ambil semuanya berdasarkan dari intuisi kamu ya. Oke, kita lanjut ya. Five of Cups. Mungkin beberapa dari kalian hari ini merasakan telah kehilangan harapan gitu ya, hopeless, kayak yang aduh ya udahlah, ini sudah di titik kesedihanku ya, aku sudah menyerah aja gitu. Padahal harapan itu masih ada. Nah, ini jadi sinkron dengan serendipity ya. Dimana di sini ada 5 cups ya. Kalaupun 3 cups terjatuh, 2 cups di belakang kamu itu masih berdiri, itu yang artinya harapan yang terkadang kita nggak melihat gitu ya. Memang terkadang nggak terlihat, kita tuh bawanya udah nyerah aja gitu ya, udah yang apa, putus asa gitu. Tapi jangan khawatir ya, segala hal yang kamu sedihkan hari ini saat ini ya, masih ada harapan ya untuk diperbaiki ya. Nanti ada bantuan dari semesta, serendipity, secara tidak sengaja tiba-tiba datang bantuan atau solusi gitu ya buat kamu. Oke, atau ada nanti kamu melihat sebuah harapan ya. Seven of Pentacles. Jangan khawatir, apa yang kamu tanam, apa yang kamu rintis ya, apa yang udah kamu sabarkan, di sini kamu akan menuai hasilnya, akan memanen hasilnya ya. Jadi kalau kamu udah kerja keras, kamu udah rintis ya, hari ini kamu menuai hasil itu ya. Intinya sih dalam segala aspek kehidupan ini ya, kesabaranmu akan terbayar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, The Moon ini juga berkaitan dengan Queen of Cups ya, dimana intuisi kamu semakin kuat. Nah, aku rasa dari Five of Cups tentang kesedihan dan keputusasaan ini terkait dengan konflik atau pertengkaran dengan seseorang ya. Nah, ini mungkin kamu perlu meredam emosimu ya, untuk nggak kebawa arus toksik emosional lawan kamu ya. Lawan kamu ini bukan berarti musuh ya, tapi seseorang yang memang sedang berkonflik dengan kamu ya, entah ini pasangan, teman-teman dekat ya. Intinya sih begitu, masih ada sisa-sisa apa ya istilahnya itu, kalau orang berkonflik walaupun kayak udah ya udah aku maafin kamu ya udah gitu, kita berbaikan, tapi kayak masih ada sesuatu yang ngeganjel gitu loh. Nah, ini yang mungkin membuat kamu sedih ya, terasa sedih hari ini ya. Dan The Moon ini energi zodiak Pisces ya, mungkin kamu berzodiak Pisces atau kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Pisces ya. Oke. Next kita lanjut, apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini ya. Oke, new beginnings, awal baru. New adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Oke. Petualangan baru menantimu ya, sambut atau rangkulah dan wujudkan segala impianmu. Jadi di kehidupan percintaanmu hari ini
ya akan ada hal-hal baru ya, mungkin pertemuan dengan orang baru, PDKT dengan orang baru, perkenalan dengan baru, atau hubungan kamu dengan pasanganmu atau siapapun yang lagi deket saat ini ya, akan ada sebuah awal baru gitu ya, untuk ya udah lupain yang kemarin-kemarin ya, sambut dan coba enjoy lagi ya dengan kehidupan saat ini atau kedepannya. Oke. Next untuk wisdom message ya, pesan bijak hari ini. Yap. Envy, I am the same as everybody but with different challenges ya. Ingatlah bahwa kita semua ini sama ya, semua orang sama. Yang membedakan hanya tantangan-tantangan atau ujian aja dalam hidupnya. Jadi kita nggak perlu iri atau membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Oke. Nah, lanjut ya untuk bimbingan malaikat atau angel guidance. Ya. Romance and connection ya. Hari ini malaikat mengirimkan koneksi keromantisan atau hubunganmu dengan seseorang dipulihkan gitu ya, kembali menjadi romantis, atau mungkin ada pertemuan dengan cinta baru ya, yang membuat kamu hari ini atau di dalam kehidupan percintaanmu ya menjadi lebih semangat lagi ya. Intinya sih akan ada koneksi keromantisan dengan seseorang ya, atau ada situasi romantis ya kamu dengan seseorang. Nah mungkin ini nggak dalam hal percintaan aja, bisa jadi juga keromantisan ini dalam karir, pekerjaan, keuangan gitu ya. Intinya sih masih ada harapan ya di semua aspek kehidupan ya, yang jika memang saat ini kamu merasa lagi patah semangat gitu ya. Oke. Next kita coba lihat angel answer. Jadi kalau hari ini kamu sedang memanifestasikan sesuatu hal atau ada yang kamu nanti atau wujudkan, kita lihat jawaban angel apa. Ini bisa buat motivasi kamu atau buat antisipasi ya. Ya, oke, jawabannya you are ready ya. Artinya apa yang sedang kamu manifestasikan, siapkan dirimu akan segera terwujud. Oke. Next, yang terakhir, afirmasi yang bisa kamu ucapkan atau pesan yang bisa menginspirasi kamu. Yap. I clear my energy field ya. Jadi kamu bisa afirmasikan, aku sudah membersihkan energiku ya, atau aku membersihkan energi negatif ya, dan sudah menggantinya dengan energi yang positif. Oke, jadi kayak buang segala energi negatif ya, seperti overthinking, kegalauan, kegelisahan, rasa sedih, kekecewaan, amarah gitu ya. Pokoknya yakinkan bahwa semuanya itu baik-baik aja gitu. Jadi supaya yang negatif-negatif itu lepas dari dirimu ya. Karena kalau nggak niat dari kita ya itu semua yang energi negatif toksik ya tetap nempel dari kita ya. Tapi kalau kita sendiri yang meniatkan ya, pelan-pelan semuanya akan terlepas ya. Karena kalau segala energi negatif itu masih nempel, itu sama halnya malah ngeblok hoki kita, keberuntungan kita ya. Udah lepaskan aja segala kegalauan itu. Kamu harus yakin semuanya akan baik-baik aja, dan apapun yang terjadi memang sudah yang terbaik kita jalani ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.